yang perlu kalian ketahui, materi yang saya sampaikan kepada kalian ini perlu kalian ketahui. Ini langsung faraid itu artinya ilmu yang untuk mengetahui pembagian waris. Dan ketahuilah, ilmu mengetahui pembagian waris ini memang aslinya tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini memang ada langsung, termasuk Allah itu mengatur ketentraman hambanya masyarakat ini dalam kehidupan manusia. Kalau ada kematian itu mesti ada aturan pembagian waris. Dan ini dibuktikan bahwa aturan Allah benar-benar itu membawa keamanan dan membawa ketentraman. Membawa keamanan dan ketentraman ini memang wajar. Sebab Allah yang menciptakan hukum ini untuk hambanya dan Allah Maha Adil. Jadi maka pelaksanaan hukumnya itu juga akan membawa keadilan, membawa ketenangan. Jadi yang diajarkan di sini itu memang faraid yang asli tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah itu mewajibkan kepada kita harus melaksanakan hukum Allah di dalam hal waris. Jadi ini perlu kalian ketahui, kalau orang tuanya mati atau keluarga ada yang mati, kalian itu punya kewajiban menyelesaikan harta tinggalannya itu dengan hukum Allah. Sebab kalau tidak, berarti tidak mengikuti perintah Allah. Perlu kalian ketahui kan? Kalau perintah Nabi memerintahkan kepada para pelajar, kamu harus mempelajari ilmu waris. Dan setelah mempelajari harus menyampaikan kepada orang lain. Sebab kalau tidak dilaksanakan seperti itu, ilmu waris itu nanti bisa hilang. Kalau sampai hilang ilmu waris ketentuan Allah, akan bisa membuat kekacauan di dalam kehidupan masyarakat. Jadi ini perintah Nabi itu harus mempelajari. Setelah mempelajari harus disampaikan kepada masyarakat. Sebab kalau tidak, nanti akan timbul kekacauan di dalam pembagian waris. Sebab wajar setiap orang kepengen menerima waris yang banyak. Jadi kalau dengan hukum Allah tidak terima, ini berusaha dengan hukum manusia. Maka ini perlu kalian tahu, apa yang kau pelajari ini harus dipelajari sungguh-sungguh. Dan kalian punya tugas menyampaikan atau sekarang mensosialisasikan hukum waris kepada masyarakat. Ini yang perlu kalian tahu di dalam hal waris. Jadi lengkap petunjuknya sampai bisa di satu pengertian. Di Indonesia itu salah satu hukum Islam yang bisa diterapkan di Indonesia adalah waris di negara yang bukan Islam. Ini prakteknya sekarang bisa sampai ke situ. Walaupun secara tidak jujur itu membuat usaha, ialah dengan dalih hukum adat. Jadi kalau hukum masyarakatnya itu orang Islam, adatnya secara Islam itu pemerintah tidak bisa menghalang-halangi. Jadi maka benar Rasulullah
ini harus disampaikan kepada masyarakat, dan setelah masyarakat tahu kebaikan hukum waris, akan mudah melaksanakan pembagian waris itu dengan aturan Islam. Ini yang perlu kalian ketahui. Jadi secara singkat kesimpulannya, hukum kalian belajar hukum waris ini memang untuk disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakatnya ini melaksanakan hukum waris. Kalau orang Islam tidak melaksanakan hukum waris secara Islam, Allah sudah menegaskan satu yang paling ringan, orang yang tidak mau melaksanakan hukum Islam kepada masyarakat Islam ini termasuk orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Ya, kalau itu yang lebih berat, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Orang yang tidak melaksanakan hukum waris menurut ketentuan Allah itu orang fasik. Artinya ngerti tidak benar, tapi bagi dia kurang mantap atau sulit dilaksanakan. Ini orang fasik. Orang fasik, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Yang paling berat orang yang tidak melaksanakan hukum waris karena beranggapan hukum waris tidak adil. Menganggap hukum waris secara Islam membuat resah kepada masyarakat. Ini sudah kufur. Jadi kalau orang yang tidak mau melaksanakan hukum waris karena angel bikin kacau, itu hukumnya kafir. Ini yang berat. Sebagai kita orang Islam, kalian yang belajar faraid jangan sampai mengalami seperti itu. Jadi ini Allah telah menegaskan 3 macam hukumnya orang yang tidak mau melaksanakan hukum waris secara Islam. Ya memang sudah tidak ada paksaan, tapi ini sudah ada ketentuannya. Jadi kalau sudah ditentukan, mesti nanti di sisi Allah akan mengalami ketentuan tersebut. Jadi kalau tidak melaksanakan di dunia hukum waris, ini akan siapa yang untung, mestinya kalau tidak melaksanakan waris itu, ini usahanya orang yang kepengen untung ya. Orang yang untung jangan mengharap tenang-tenang saja. Di sisi Allah akan dituntut, harus diserahkan kepada yang dirugikan. Ini pasti. Jadi maka kita sebagai orang mukmin yang belajar faraid itu harus betul-betul mengikuti perintahnya. Kamu harus mempelajari ilmu waris, setelah tahu harus menyampaikan kepada orang lain, memberi pengertian. Kalau tidak demikian, itu nanti akan menjadi orang yang rugi. Jadi karena ada perintah dari Rasulullah, maksudnya perintah dari Allah yang diserahkan kepada Rasulullah, pelajarilah ilmu waris dan sampaikanlah kepada orang lain. Ini merupakan satu perintah. Hingga perlu kalian yakini setiap ada perintah dari Allah, firman Allah atau sabda Nabi, pasti yang melaksanakan itu ada pahalanya. Ini yang perlu kalian. Jadi kalian kalau belajar faraid, capekmu, pusingmu itu ada nilainya, ada upah dari Allah. Jadi selama belajar itu kalian selalu mendapatkan pahala dari Allah.
Jadi capeknya, beratnya itu makin berat, makin besar. Allah itu maha adil ya. Apa yang dilakukan oleh hambanya tidak ada yang disia-siakan. Ini mesti ada nilainya. Jadi kalian belajar faraid, kadang-kadang nanti kamu mumet. Nah, mumetnya itu tidak perlu kecewa. Dengan harapan dapat pahala, makin berat, makin banyak pahala yang diberikan oleh Allah. Ini yang perlu kalian ketahui nanti. Mungkin kalian tahu mempelajari faraid angel, nah ya. Tapi kalau dilakukan betul-betul, kamu akan bisa mampu. Kira-kira di dalam masalah faraid yang perlu saya jelaskan demikian. Adapun selanjutnya nanti bisa mengetahui langsung prakteknya, prosesnya. Yes, setiap minggu ya, setahap demi setahap. Jadi di dalam pertemuan pertama ini saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang, insya Allah setahap demi setahap. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam pertemuan pertama ini akan bermanfaat kepada kalian dan kita semuanya. Dan insya Allah Allah akan mencatat kalian mendengarkan saya menyampaikan ini. Allah akan mencatat dan menjadikan amal ini jadi amal yang soleh, yang pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira demikian, dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung dalam kesempatan yang akan datang, insya Allah.